Bapak dan Ibu jemaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kembali kita lanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah, di pasal yang ketujuh, ya. Pasal yang ketujuh, syarat-syarat diterimanya ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Kita di halaman 87, ini adalah pertemuan yang ke-31. Ya. Yang pegang kitab, buka halaman 87. Ya. Mungkin kita pernah lewat di depan minimarket, tertulis besar harga heboh. Harga heboh artinya apa? Agarnya murah, sudah itu dapat bonus, dapat hadiah, kan begitu. Lalu ditulis kecil di bawah, SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, untuk memudahkan pemahaman, ya, pada dasarnya kita tahu siapa yang bikin amal ibadah masuk surga, siapa yang bikin dosa masuk neraka. Itu sudah hal yang baku, ya, pelajaran kita di SD dulu, ya. Nah, tapi SKB ini yang belum pernah diajarkan kepada kita di SD, di TK, di PAUD, ya. Apa syaratnya ibadah itu diterima? Apa syaratnya ibadah itu berbuah surga? Tidak semua ibadah berpahala, tidak semua ibadah mendapatkan surga, malah ada ibadah mendapatkan dosa. Dengan ibadah malah orang berdosa dan masuk neraka. Nah, ini penting kita ketahui syarat-syarat diterimanya ibadah. Kita merujuk kepada Al-Baqarah surah yang kedua ayat 112, dan nanti dilanjutkan dengan Al-Kahfi surah 18 ayat 110, ya. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 112 dan Al-Kahfi surah 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak, bukan begitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Malah siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, taslim, tunduk dan patuh, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, dia falahu ajruhu 'inda rabbih, dia mendapatkan pahala di sisi Rabbnya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tiada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apa maksud ayat ini? Lihat di 88, ya. Ya, halaman 88 paling atas. Aslama wajahahu itu artinya menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya memurnikan ibadah kepada Allah. Beribadah bukan mencari tuah, beribadah bukan popularitas, beribadah bukanlah pencitraan, beribadah adalah dalam rangka memurnikan ketaatan kepada Allah. Kemudian wa huwa muhsin, dia berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud oleh Al-Baqarah surah yang kedua ayat 112.
12. Sekarang kita ke Al-Kahfi. Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 110, ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mau bertemu, mau berjumpa dengan Rabb-nya. Ibnu Katsir menafsirkan ai thawabahu wa jazaahu shalih. Artinya untuk mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Kita bertemu Allah mau mendapatkan pahala dan balasan yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya selesai lebaran RI 1 mengadakan open house, ya. Nah, kemarin juga sudah ada di Monas kemarin ketika 17 Agustus. Lalu orang berbondong-bondong ke Monas. Saya sempat telat sampai di Al-Bilal ketika itu pas hari Ahad, ya. Karena saking padatnya Monas, orang mau bertemu dengan RI 1. Kenapa? Di situ ada pembagian makan gratis. Malah ada lagi pembagian motor katanya. Ya, maka orang berduyun-duyun. Kalau tidak ada yang didapatkan ketika itu, nggak mungkin orang berduyun-duyun, bermacet ria di situ. Nah, namun itu juga syarat ketentuan berlaku. Orang yang mau ketemu dengan RI 1 tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa senjata api. Itu diperiksa oleh Pas Pampres. Itu ya. Nah, juga begitu. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam sejagat. Kata Ibnu Katsir, untuk mendapatkan balasan pahala yang baik, yaitu surga. Bukan mendapatkan dosa dan balasan yang buruk, bukan mendapatkan neraka. Kita dipanggil Pak Prabowo Subianto ke istana, tentu yang terbayang oleh kita mendapatkan palakat, penghargaan, karena kita sebagai jamaah yang baik, umpamanya dapatkan hadiah, fasilitas. Kita nggak bisa bayangkan dipanggil ke istana ternyata diseret ke penjara. Tentu bukan begitu. Itu nggak kita inginkan. Nah, begitu juga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan mendapatkan dosa dan balasan yang buruk, bukan mau dijebloskan ke neraka, bukan itu maunya kita. Maunya kita bertemu dengan Allah, mendapatkan pahala balasan yang baik, yaitu surga. Ai thawabahu wa jazaahu shalih. Artinya mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Syaratnya fal ya'mal 'amalan salihah. Maka hendaklah mereka mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu kembali ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, makana muwafiqan li syar'illah. Amal yang sesuai dengan syariat Allah. Kalau amal itu tidak sesuai dengan syariat Allah, itu bukan amal soleh. Amal apalagi kalau bukan amal salah. Jadi amal itu ada dua macam. Amal soleh kalau sesuai dengan syariat Allah. Kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, itu amal salah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mereka musyrik dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan satu pun juga. Kata Ibnu Katsir, wa huwa alladhi yuradu bihi wajh Allah. Yaitu dalam rangka dia mencari ridha Allah, mendapatkan wajah Allah. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Lalu Ibnu Katsir menyimpulkan, wahadzani, inilah dua rukun sahnya amal kita beribadah kepada Allah. Ya, inilah dua syarat. Ya, yang la budda ayyakuna khalisan lillah, yang tidak dapat tidak, pasti tidak ada tawar-menawar. Ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Nah, ini dikasih nomor. Ya. Satu, berdasarkan ini ya, berdasarkan dua ayat ini. Satu, mukhlishon
lillah. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, muwafiqan li syar'illah, ya. Li syar'illah Rasulullah, ya. Sesuai dengan syariat Rasul. Itu dua syarat, ya, kalau mau ibadah kita diterima. Kalau mau ibadah kita bernilai pahala. Kalau mau ibadah kita berbuah surga. Kalau tidak ada dua syarat ini, tidak ikhlas karena Allah, tidak sesuai dengan sunnah, maka ibadah kita tidak bernilai pahala dan tidak berbuah surga. Kalau tidak bernilai pahala, bernilai dosa. Kalau tidak berbuah surga, tapi berbuah neraka. Kita fokus satu-satu. Pertama dulu, mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah. Ayat pendukung ini tidak ada dalam kitab. Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Al-Bayyinah surah 98 ayat 5. Hadis sahih Itban bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadis sahih Jundab bin Abdullah riwayat Muslim. Sekarang kita ke Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Buka mushaf, ini tidak ada dalam kitab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran, membawa yang hak. Tidak ada kebatilan satupun di dalam kitab Al-Quran itu. Semuanya hak, semuanya benar. Nah, maka dari itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ini dalil wajibnya kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang kita cari hanya ridha Allah, ya, bukan ridha manusia. Nah, maka tadi di awal kita sampaikan, ibadah bukan pencitraan, ya. Ibadah bukan mendapatkan pujian, decak kagum orang lain, peduli amat dengan orang lain. Kita beribadah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya di ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwa milik Allah lah agama yang bersih, agama yang steril. Artinya Allah hanya akan menerima ibadah yang bersih dari lumpur syirik, tahayul, khurafat, keyakinan nenek moyang, ya. Ibadah kayak orang-orang, ya, bukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena latah. Orang ibadah, kita ibadah. Orang sholat, kita sholat. Orang puasa, kita puasa. Sholat apa orang tadi nggak tahu, puasa apa orang tadi nggak jelas. Nah, itu namanya bukan karena Allah. Kita berlanjut kepada Al-Bayyinah surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata, karena menjalankan agama yang lurus. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Ya. Itu dua ayat pendukung bahwa wajibnya kita ikhlas dalam beribadah. Ibadah apapun. Ya, ibadah apapun, luruskan niat.
Niat kita hanya semata-mata mencari Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah solat, apakah ibadah puasa, apakah ibadah zakat, sedekah, infak, semuanya membantu orang. Yang kita cari adalah ridha Allah. Jangan pernah berharap balasan dari manusia. Ya. Benar enggak benar orang itu udah saya kasih dia, udah saya bagi dia, terima kasih pun enggak. Kita bukan mengharapkan terima kasih dari orang. Ya, kita membantu orang itu. Kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu ketika kita membantu orang, orang lupa berterima kasih kepada kita, jangan marah. Ya, karena bukan itu tujuan kita, bukan terima kasih dari orang, tapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berlanjut kepada hadis Itban bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liman syahida badran minal ansari. Itban bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur mati syahid di perang Badar, dan beliau dari golongan Ansar, beliau orang Madinah. Ini yang menerima hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dirinya dibakar oleh api neraka. Siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharapkan wajah Allah. Ya, puncaknya ibadah itu adalah qaulu la ilaha illallah. Ya, pernah kita sampaikan, iman itu terdiri daripada 60 atau 70 cabang lebih. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi di sini Nabi tidak bicara sholat, tidak bicara puasa, tidak bicara sedekah, tidak bicara haji dan umroh. Nabi berbicara ucapan la ilaha illallah. Ini yang penting dulu, ini puncaknya ibadah. Ya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari ridha Allah, Allah haramkan neraka membakar dirinya. Jadi ikhlas adalah dalam rangka proteksi diri supaya tidak dibakar oleh api neraka. Beruntunglah kita yang ikhlas kepada Allah, maka kita akan selamat dari ancaman neraka. Satu hadis. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini hadisnya agak panjang, kita terjemahkan saja. Ternyata orang pertama kali disidang, ya, diusut, nah, itu bahasa gaulnya, orang pertama kali diusut nanti di hari kiamat bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pezina. Justru yang pertama kali diusut nanti di hari kiamat 3 tokoh ibadah. Ya. 3 pentolan ibadah, orang soleh. 1, orang yang syahid, gugur pada jalan Allah. Yang kedua, ahlul Quran. Yang ketiga, orang yang pemurah, yang suka bersedekah. Ya. Ini pertama kali diusut nanti di hari kiamat. Dipanggil yang mati syahid, mas sini. Lalu diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Dan ditanya oleh Allah, untuk apa kau gunakan nikmat Allah? Orang yang mati syahid ini menjawab, ya Allah,
nyawa saya satu-satunya saya korbankan, saya tewas sebagai syahid memperjuangkan agamamu ya Allah, dalam rangka mencari ridhamu ya Allah. Itu pengakuannya. Percayakah Allah? Tidak. Allah langsung menimpali, kadzabta, engkau dusta. Bukankah kau berperang pada jalan Allah dalam rangka pencitraan, ya, supaya dikatakan pemberani, supaya dikatakan tidak penakut, mendapatkan pujian dari manusia. Itu sudah kau dapatkan. Sekarang tidak ada surga untukmu. Orang itu diseret di atas mukanya menuju neraka dan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu saya katakan tadi, tidak semua ibadah yang memasukkan kita ke surga. Ada ibadah yang memasukkan kita neraka. Ibadah mana? Ibadah yang tidak ikhlas. Dipanggil yang kedua, ahlul Quran. Ya. Kalau bicara ahlul Quran, walaupun Quran itu gundul, nggak berbaris, dia lancar membacanya. Kalau kita bisa bacakan Quran gondrong, Quran yang pakai baris baru kita baca, itu pun masih pelepotan. Ya, ahlul Quran ini walaupun nggak berbaris, dia bisa baca, bahkan dia hafal Quran. Nah, lalu diperlihatkan pula nikmat Allah kepadanya dan ditanyakan, untuk apa nikmat Allah kau gunakan? Ya Allah, aku baca Quran, aku mengajarkan Quran ke sana dan kemari dalam rangka mencari ridhamu ya Allah, kata mulutnya. Tapi Allah tidak bisa dibohongi. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah malah tahu apa yang berdetak di dalam jantung. Ya. Niat dalam hati Allah tahu. Maka jangan ada dusta di antara kita. Bukankah kau membaca Quran dalam rangka mendapatkan ridha manusia? Kalau listrik menyala, sound system aktif, kau baca Quran, suaramu bergema di menara-menara masjid. Ketika listrik mati, sound system tidak aktif, kau tidak baca Quran. Itu menunjukkan baca Quran mengharapkan decak kagum manusia, bukan mencari ridha Allah. Akhirnya ahlul Quran ini pun diseret di atas mukanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Sudah dua. Yang ketiga, orang yang pemurah, tangannya selalu di atas, nggak pernah tangannya di bawah, selalu ngasih, nggak pernah nerima. Ya. Ditunjukkan pula nikmat Allah kepadanya dan ditanyakan, untuk apa nikmat Allah kau gunakan? Orang pemurah ini menjawab, ya Allah, tidak satu pun mustahik di lingkungan saya, sebut saja fakir, miskin, anak, yatim, janda, terlantar, pembangun masjid Al-Bilal, habis hartaku kusumbangkan semuanya ya Allah, dalam rangka mencari ridhamu ya Allah. Kembali dijawab oleh Allah, kadzabta, engkau bohong. Ya. Bukankah kau menyumbang itu dalam rangka mencari ridha manusia, supaya dikatakan peduli kepada wong cilik, supaya namamu dicontreng di bilik suara, supaya tanda gambarmu dicoblos. Nyatanya ketika kamu kalah, uang itu kau minta kembali. Dasar kamu nggak becus, disuruh nyoblos saya, kenapa sih nggak mau? Sini duit kemarin. Karpet yang disumbangkan ke masjid digulung lagi, dibawa pulang lagi. Ini menunjukkan bukan mencari ridha Allah, tapi mencari ridha manusia. Orang itu diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah hadis dari Abu Hurairah riwayat Muslim. Kemudian hadis dari Jundub bin Abdullah, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yusamma illahu bih." Barang siapa yang sum'ah. Sum'ah itu memperdengar-dengarkan kesolehannya kepada orang. Asal Bapak tahu ya, saya sekarang sudah hijrah. Saya nggak kayak dulu lagi. Setiap Senin Kemis saya puasa sunnah. Orang nggak nanya, ini cerita sendiri nih. Kalau sholat sunnah, wah kalau jam 2 tuh saya udah bangun itu.
Ngapain nonton bola? Enggak, sholat tahajud. Ya. Kalau sedekah, enggak ada di Cempaka Baru itu yang enggak nerima duit saya. Ya. Cerita kesolehannya, kebaikannya kepada orang. Ini namanya sum'ah. Barang siapa yang sum'ah, memperdengar-dengarkan kebaikannya kepada orang, Allah juga akan memperdengarkan aibnya kepada orang di hari kiamat. Selanjutnya, wa may yura'i, barang siapa yang riya. Riya mempertontonkan kesolehannya kepada orang, ya. Yura'i Allahu bih. Allah juga akan mempertontonkan aibnya kepada orang di hari kiamat. Tuah dicari cilako nanti boh. Ya, ini orang pencitraan. Jadi jangan jadikan ibadah sebagai pencitraan. Mungkin mau jadi RI 1 nanti, mungkin jadi Jakarta 1 nanti, entah jadi apa saja, ya, jangan ibadah dijadikan pencitraan. Itu syarat yang pertama, mukhlisan lillah. Ini dalil-dalilnya. Pertama Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3, kedua Al-Bayyinah surah 98 ayat 5, ketiga hadis Itban bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim, keempat hadis sahih Abu Hurairah riwayat Muslim, kelima hadis sahih Jundab bin Abdullah riwayat Muslim. Sekarang syarat yang kedua, ya, muwafiqan li syar'illah, ya, sesuai dengan sunnah Rasul, ya, muwafiqan li sunnah Rasulillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah adalah ajaran, ya. Jangan katakan lagi sunnah dikerjakan berpahala, Ustaz. Kalau enggak dikerjakan mboten nopo-nopo. Nah, itu sunat artinya. Itu namanya, ya, sunat dalam istilah fikih. Nah, kita bicara sunnah. Sunnah itu adalah ajaran. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin berawal dari qauliyah, perkataan Rasul, atau fi'liyah, perbuatan Rasul yang diceritakan oleh sahabat, atau takririyah, persetujuan oleh Rasul, amal ibadah sahabat tapi tidak diingkari oleh Rasul, disetujui oleh Nabi, itu takririyah, itu juga termasuk sunnah. Jadi syarat yang kedua harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil pendukung ada di Al-Hujurat surah 49 ayat 1. Yang kedua, hadis sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Al-Kahfi surah 18 ayat ayat 103 dan 104. Kemudian An-Nur surah 24 ayat 63. Sekarang kita ke Al-Hujurat. Ya. Al-Hujurat surah 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Lancang mendahului Allah. Allah belum mensyariatkan dalam Al-Quran, nah, lalu kita mengamalkannya. Rasul belum menyunahkan, nggak ada dalam qauliyah, nggak ada dalam fi'liyah, nggak ada dalam takririyah. Lalu kita sok soleh, ya, sok rajin beribadah. Itu namanya lancang, ya, mendahului Allah dan Rasul. Wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui.
Nah, maka dari ayat ini lahirlah suatu kaidah. Kaidah itu undang-undang dari ulama usul fiqh. Apa bunyinya? Aslul ibadah mamnu'. Aslul ibadah haramun. Ya. Asalnya ibadah itu dilarang. Asalnya ibadah itu hukumnya haram. Illa kecuali sudah datang dalil yang mensyariatkan dari qala Allah, dari qala Rasul. Ini Pak, kenapa kita sholat? Kan ada firman Allah, aqimus sholah. Kalau tidak ada firman Allah, aqimus sholah, kita nggak boleh sholat. Kenapa kita bayar zakat? Karena ada ayat Allah, wa atuz zakah. Kalau tidak ada ayat wa atuz zakah, kita nggak boleh bayar zakat. Kenapa kita puasa? Karena ada ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kalau tidak ada Al-Baqarah 183, kita tidak boleh puasa. Itu namanya lancang mendahului Allah dan Rasul. Nah, maka ulama usul fiqh mengatakan aslul ibadah mamnu, asalnya ibadah itu dilarang, asalnya ibadah haram. Sebaliknya aslul muamalah ibahah, asalnya muamalah urusan dunia itu boleh. Ilat dalil, kecuali sudah datang dalil yang melarang. Nah, maka itu tidak boleh. Nah, supaya dibedakan mana yang ibadah, mana yang muamalah, mana urusan ukhrawi, mana urusan duniawi. Urusan ukhrawi, urusan ibadah asalnya haram, asalnya dilarang, kecuali datang dalil yang mensyariatkan. Asalnya muamalah, asalnya urusan duniawi adalah boleh. Kecuali setelah datang dalil yang melarang, maka tidak boleh. Nah, jadi jangan dicampur aduk. Ya. Kalian pernah dengar? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit neraka. Ini kipas angin ini bid'ah ini. Ini listrik ini bid'ah ini. Enggak ada di zaman Nabi. Beliau tidak bisa membedakan mana ibadah, mana sarana pendukung ibadah. Kipas angin, listrik, mic, ini pendukung ibadah, bukan ibadah. Maka para ulama meletakkan kepada muamalah urusan duniawi. Kata Nabi, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kami lebih tahu dengan urusan duniamu. Nah, maka kamu ngaji pakai lilin, silahkan. Kamu ngaji pakai listrik, silahkan. Mana yang lebih terang, kamu lebih tahu. Bebas, karena tidak ada larangan, maka dibolehkan. Kita lanjut kepada hadis berikutnya, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Barang siapa mengada-ada, menambah-nambah, memodernisasi, ya, tentang fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya urusan akidah dan urusan ibadah. Itu yang maksud urusan kami ini. Ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa rad, maka ibadahnya tertolak. Nah, itu riwayat Bukhari Muslim. Kemudian riwayat Muslim, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak berdasarkan sunnah kami, ajaran kami, maka amalnya tertolak. Nah, maka sebelum beramal, periksa dalilnya dulu. Saya mau sholat, ada nggak dalilnya? Ada, lanjut. Nggak ada dalilnya, stop. Nggak usah sholat kalau tidak ada dalilnya. Saya mau puasa sunnah, ada nggak dalilnya? Ada, lanjut, bismillah. Tidak ada dalilnya, stop. Ya, seperti puasa Rajab, ini kan
digemari oleh orang-orang. Ternyata dalil puasa Rajab itu hadisnya seputar dhaif dan maudhu'. Jangankan sahih, hasan pun tidak. Ya, berkutat antara dhaif dan maudhu', lemah dan palsu. Maka tidak ada puasa Rajab. Puasa di bulan Rajab ada, tapi puasa Rajab itu tidak ada. Ya, supaya kita bisa membedakan. Puasa di bulan Rajab, puasa Senin Kemis, tapi di bulan Rajab silahkan. Mengqadha puasa ibu-ibu di belakang di bulan Rajab, monggo. Puasa Daud di bulan Rajab enggak masalah. Tapi khusus puasa Rajab itu tidak ada karena tidak didukung oleh hadis yang sahih. Kita lanjut kepada Al-Kahfi. Ya, kembali kepada Al-Kahfi surah yang ke-18 ya. Ayat 104. 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Rugi. Ya. Siapa? 104. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka merasa paling soleh, mereka merasa paling rajin ibadah, tapi karena ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah, ibadahnya ditolak, ibadahnya tidak diterima, itulah orang yang paling merugi, orang yang tertipu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata orang seberang, di padang lu buat minturun, barale anak rang toboh kapuruih bersama-sama. Kiambang tasangko gurun, melompek bondoh poroh, lalu luih mako tangango. Apa artinya? Mohon maaf Bapak Ibu yang bukan dari ranah Minang. Ya. Kiambang tahu? Kiambang di kolam dia apa? Kan hijau itu, ya. Disangka itu gurun. Maka mereka melompat ke situ, jatuh ke bawah. Itulah orang yang tertipu. Itu gunanya kita belajar supaya jangan tertipu. Tidak semua amal itu yang soleh. Ya, banyak amal yang salah, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ke An-Nur surah 24 ayat 63. Ya. An-Nur surah 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dulu Imam Malik bin Anas pernah ditanya. Tahu Imam Malik? Imam Malik ini Imam Masjid Nabawi, Imam Darul Hijrah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah, Masjid Madinah itu dulu imamnya Imam Malik. Ya. Imam Malik itu guru daripada Imam Syafi'i, imam madhab beliau. Satu kali Imam Malik ditanya orang, Tuan Imam, kenapa? Saya mau berangkat haji, mau berangkat umrah. Oh bagus. Dari mana saya mulai ihram? Ya. Kalau haji dan umrah, kita berangkat dari miqat. Miqat itu ada dari Dzulhulaifah kalau di Madinah, ya. Dari Zatul Iraq kalau dari Irak. Dari Yalamlam, ya, Qarnul Manazil itu tempat miqat, ya, mengawali berihram, ya. Karena Imam Malik orang Madinah, orang bertanya dari Madinah, ya boleh dari miqat. Miqatnya mana? Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini
Sekarang disebut dengan bir Ali. Ya, mulai dari bir Ali, kata Imam Malik. Tuan Imam, apalagi? Bagaimana kalau saya mulai dari kuburan Rasul? Hitung-hitung soan kepada Kanjeng Nabi. Nah, itu tambah dari saya ya. Hitung-hitung soan kepada Kanjeng Nabi. Jangan, kata Imam Malik. Kenapa jangan? Saya takut kamu tertimpa fitnah. Ya. Saya takut kamu tertimpa fitnah, kata Imam Malik. Tuan Imam, apalagi? Fitnah apa yang menimpa saya? Kan lebih baik mundur beberapa mil, talbiyahnya lebih banyak. Labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika lak. Kan lebih baik. Jadi, kan lebih baik ini sejak dulu, bukan sekarang saja. Jawab Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar menurutmu daripada kamu melanggar aturan Rasul? Lalu beliau membacakan An-Nur surah 24 ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Dan hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan, ya, fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Jadi tidak semua ibadah yang menghantarkan kita ke surga. Banyak ibadah yang menghantarkan kita ke neraka. Ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, itu malah akan berbuah fitnah. Kata Ibnu Katsir, ya, fitnah kemusyrikan, fitnah kebid'ahan, fitnah kemunafikan. Au adzabun alim, atau azab yang pedih. Kembali Ibnu Katsir mengatakan azab yang pedih itu case-nya di dalam neraka, tapi perskotnya ditransfer ke dunia berupa bencana alam. Ya, belum selesai itu di Cilacap dibenahi, banjir bandang, muncul lagi di Aceh, muncul lagi di Tapteng, Tapanuli Tengah. Tidak terkecuali Sumatera Barat yang katanya Serambi Mekah. Adat jo basandi syarak basandi kitabullah. Adat syarak mengatur, adat memakai, itu hanya dalam teori. Kenyataan sudah jauh panggang daripada api. Maka Allah menurunkan bencana sebagai teguran karena anak Minang sudah menyimpang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa adab yang pedih. Inilah dalil-dalil yang mendukung bahwa kalau beribadah kita wajib ittiba'us sunnah, ittiba'ur rasul, ittiba'un nabi. Kemudian kembali Imam Malik mengatakan, ya, lawan dari sunnah itu adalah bid'ah. Imam Malik bin Anas berkata, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat satu bid'ah lalu dia mengatakan itu bid'ah hasanah. Pernah dengar bid'ah hasanah? Iya sih Ustaz, itu bid'ah. Tapi kan bid'ah itu kan ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kalau bid'ah dolalah memang nggak boleh kita lakukan. Tapi kalau bid'ah hasanah atau naon-naon, ya, butuh nopo-nopo. Nah, dengarkan kata Imam Malik. Man ibtada'a bid'atan, siapa yang berbuat satu bid'ah, yaraha hasanatan, lalu dia mengatakan itu bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti
dia telah menuding Rasulullah sebagai pengkhianat risalah. Merinding kita, Pak. Ketika orang membuat gambar Rasulullah, kaum muslimin marah, darahnya mendidih. Malah ada yang membunuh orang. Ketika orang membuat kafir, membuat karikatur Rasulullah. Karena itu penistaan. Tapi sadar atau tidak, kaum muslimin telah menistakan nabinya sendiri. Sadar atau tidak, kaum muslimin telah melecehkan nabinya sendiri dengan berbuat amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat. Tahu itu baik kok dah disampaikan, ya. Tahu itu bid'ah hasanah, tahu itu baik, kenapa enggak disampaikan? Berarti betul lah Rasulullah itu pengkhianat. Nah, benarkah Rasulullah pengkhianat? Ya, nanti kita jawab setelah adzan Isya. Silakan muazin. Ya. Jadi apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Berarti dia telah menuding Rasulullah sebagai pengkhianat risalah. Enggak begitu juga kali. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, kata Imam Malik, karena Allah telah berfirman. Buka Al-Maidah ayat 3. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebelum Rasulullah wafat telah turun ayat ini. Muhammad, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untukmu. Konsekuensinya, fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunal yauma dinan. Apa saja yang tidak menjadi ajaran agama ketika ayat diturun sampai hari ini tidak menjadi ajaran agama. Periksa saja, ya. Amalan saya ini ada gak di zaman Rasul? Ada, berarti itu lanjutkan. Nggak ada, stop, tinggalkan. Ya, sholat ini, sholat itu, puasa ini, puasa itu, termasuk puasa Rajab itu tadi. Ya, acara ini, acara itu, air dibacain Yasin, nah lebih bagus daripada air Zam-Zam. Ya, nanti ini susah ban, ya, bawa air banyak-banyak, ya, lalu dibacain Yasin. Air yang dibacakan Yasin itu lebih bagus daripada air Zam-Zam. Ketahuilah saudara-saudara, tidak ada duanya air Zam-Zam itu. Ya, tidak ada duanya air Zam-Zam itu. Tidak tertandingi oleh air yang dibacain Yasin itu. Itu tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa saja yang tidak menjadi ajaran Islam ketika ayat ini turun sampai hari ini juga tidak. Kalau kita dengarkan Imam Malik ini, rontoklah amalan-amalan kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar illa wa qad yubayyina lakum. Riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Tidak tersisa sedikit pun
yang akan memasukkan ke surga dan menjauhkanmu dari api neraka, illa wa qad yubayyana lakum, kecuali sudah dijelaskan kepadamu, sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Siang ba hari, tarang ba bulan, basuluh jo matahari, bagalandang mata orang banyak. Nabi menyampaikan bukan ngumpet-ngumpet, tapi menyampaikan dalam khalayak ramai. Ayuhan nas, ta'al. Manusia, ngumpul. Lalu orang-orang ngumpul. Lalu beliau sampaikan ajaran Islam. Jadi enggak ada yang ditutup-tutupi, diterangkan sejelas-jelasnya. Yang memasukkan kita ke surga dan yang menjauhkan kita ke neraka sudah disampaikan. Jadi, kalau tidak pernah disampaikan Rasul, itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Kalau belum disampaikan oleh Rasul, itu tidak akan mendidik kita dari api neraka. Percuma kita amalkan, buang-buang energi, bikin capek, buang waktu, ya. Akhirnya apa? Minyak habis, samba ndak lama, arang habis, basi binaso. Kita capek ibadah, tapi ibadah kita itu tidak akan memasukkan kita ke surga. Untuk apa? Apalagi kepada bapak, ibu yang sudah sepuh, ya, kepala 5, kepala 6, apalagi kepala 7, selektiflah dalam beribadah, ya. Pilih-pilihlah ibadah itu yang sesuai dengan sunnah Rasul, itu sajalah amalkan. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul tinggalkan, bikin capek. Saya kan nggak tahu, Ustaz, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. Fas'aluhu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu memang tidak tahu. Angkat telepon, Ustaz, kita banyak di Al-Bilal ini. Ustaz, saya mau ibadah ini, ada ndak landasan sunnahnya? Ada, lanjutkan. Nggak ada, stop. Ya, Ustaznya sibuk terus, Ustaz. Nah, kirim WA, bikin nama di bawah, ya. Lambat-lambat dijawab juga oleh Ustaz itu. Nah, begitu caranya. Jadi selektif dalam beribadah. Tidak semua ibadah kita amalkan, tapi ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasul itu yang kita amalkan. Yang tidak sesuai dengan sunnah itu tidak akan memasukkan kita ke surga dan tidak menjauhkan kita dari api neraka. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikut sajalah olehmu apa yang disampaikan Rasul, jangan kamu berbuat bid'ah. Faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah, kamu sudah dicukupi dan setiap bid'ah itu sesat. Berkata Abdullah ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Meskipun manusia memandangnya bid'ah hasanah, tapi intinya bid'ah itu sesat. Ya, ini untuk memperkuat apa yang dikatakan oleh Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan, silakan seputar syarat-syarat diterimanya ibadah. Nggak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua. Ya. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.